Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi asta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang juga tak henti-hentinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dapat menjalankan aktivitas kehidupan keseharian kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ada satu hal penting yang wajib difahami, wajib diilmui, dan wajib diamalkan oleh setiap pemeluk Islam. Dia adalah al-aqidah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kedudukan akidah dan rukun iman di dalam agama yang mulia ini amatlah sangat penting. Dia ibarat sebuah bangunan. Akidah adalah fondasinya dan rukun iman adalah tiangnya. Adapun ibadah, akhlak, dan ajaran yang lainnya itu sebagai pelengkap serta menghiasi bagian dari bangunan itu. Maka bayangkan jika rumah itu dibangun tanpa fondasi dan juga tanpa tiang, maka pasti bangunan seperti itu akan sangat rapuh dan mudah runtuh meskipun hanya tertiup angin biasa saja. Apalagi bila dihantam badai dan guncangan gempa bumi, bahkan ia tidak akan mampu untuk sekedar mempertahankan atapnya. Demikian pula dengan agama yang mulia ini, Islam yang kita anut ini, ia akan mudah runtuh jika tanpa ditopang dengan akidah dan rukun iman yang kokoh dan benar. Maka sedemikian pentingnya kedudukan akidah di dalam Islam membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya lebih dari setengah masa kenabiannya, yakni di Makkah Al-Mukarram selama 13 tahun. Dan akidah ini terus dibina hingga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan amanahnya untuk menjadi penyampai dari risalah yang mulia ini. Sejarah membuktikan bahwa generasi muslim didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yakni para sahabat, adalah generasi muslim terbaik
sekaligus teladan sepanjang sejarah di dalam peradaban Islam. Mereka kemudian dijuluki dengan julukan generasi khairu ummah, umat yang terbaik. Dijuluki dengan julukan khairul qurun, yakni generasi terbaik dari umat Islam ini. Tentu berbekal akidah dan keimanan yang kokoh. Mereka merubah jiwa-jiwa mereka, berubah menjadi para pejuang Islam yang tangguh. Yang tadinya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal agama yang mulia ini. Mereka yang tabah menghadapi berbagai halangan dan rintangan di dalam urusan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedia mengorbankan jiwa, mengorbankan raga yang mereka miliki demi agama yang mulia ini, demi Islam yang mulia ini. Mereka sabar menjalani pahitnya kehidupan. Mereka siap mendengarkan dan taat kapanpun diperintahkan dan diminta untuk berbuat demi agama yang mulia ini. Mereka tanpa gentar menghadapi musuh yang besar. Bahkan mereka tampil sebagai pemenang di dalam berbagai medan pertempuran dan peperangan melawan kaum yang durhaka, kaum yang munafik, kaum yang kafir, kaum yang tidak mau menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb seluruh alam ini. Mereka adalah para sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tepat sekali pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz pada hari pengutusannya guna mendakwahkan Islam ke Yaman, bahwa pesan pertama yang hendaknya disampaikan oleh sahabat yang mulia ini ialah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau fokus kepada persoalan akidah serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kunci pembuka tegaknya rukun Islam yang berupa solat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan syariat yang lainnya. Dan pesan ini beliau nukilkan oleh dua dinukilkan oleh atau disampaikan oleh, diriwayatkan oleh dua pakar ternama dalam hadis Rasulullah SAW, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Hadis Mu'adz di atas, atau pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal di atas, menyiratkan makna bahwa jika akidah dan iman telah tertanam kuat di dalam hati seseorang, maka akan mudah baginya menerima berbagai aturan, berbagai syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya, berbagai petunjuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama periode Madinah, Al-Quran diturunkan secara bertahap tentunya, dengan membawa misi penetapan dan penegakan syariat Islam. Selama itu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kesulitan untuk menerapkan syariat Islam kepada umat manusia, kepada umatnya pada saat itu. Baik itu syariat yang dianggap ringan maupun syariat yang nilai berat. Dan mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua tunduk, patuh, menerima kandungan dan isi dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sami'na wa ata'na, mereka sam'an wa ta'atan. Karena itu akidah ini sangat penting untuk kemudian menjadi
pembahasan, menjadi kajian, menjadi muhadarah bagi setiap kaum muslimin, bagi mereka yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah seperti apakah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hati-hati para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam? Ilmu apakah yang para sahabat-sahabat peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Makkah dan Madinah? Maka tentu ini harus dijawab. Tentu ini harus dijelaskan kepada umat ini agar supaya umat ini semuanya, orang-orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memiliki nilai-nilai keimanan, dapat memiliki dan memahami akidah yang benar, akidah yang jernih, akidah yang harus diamalkan di dalam hidup dan kehidupan keseharian kaum muslimin. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengantar dalam kajian kita tentang akidah, tentang masalah yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan seorang hamba kepada perkara-perkara yang wajib diimani yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ke depan kita akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita dapat memahami dengan sebaik-baik pemahaman sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita yang lurus, oleh para ulama kita yang benar-benar memperhatikan masalah akidah ini. Insya Allah kajian ini akan kita laksanakan secara berseri. Kajian ini akan kita lakukan dalam kurun waktu yang panjang insya Allah, dalam berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, mulai dari hakikat akidah itu sendiri, kemudian hubungan antara akidah dengan keimanan dan syariat, kemudian keimanan dan kekafiran, kemudian kita bahas tentang akidah kaitannya dengan filsafat dan ilmu kalam. Kita akan bicara tentang metode para ulama dalam menetapkan akidah. Kita akan bicara tentang seluk-beluk keimanan, mengantar tentang keimanan kepada Allah, dalil-dalil tentang kebenaran, keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, dan seterusnya kita akan berbicara tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat dan dapat kita mengambil pelajaran dan dapat kita mengikutinya secara tuntas, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah kajian kita akan kita laksanakan dalam kajian-kajian pendek sehingga tidak membosankan kita di dalam mengikuti dan mendengarkan kajian ini. Ini adalah pengantar untuk kajian-kajian kita berikutnya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani proses kajian ini dengan baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.